semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat ibu? Belum. Ya, perkenalkan, nama ibu Pujiati Nurrahman. Ibu salah satu praktikan PLP Universitas Siliwangi. Di sini ibu akan membantu ibu Isya mengajar pelajaran biologi selama 1 bulan ke depan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan untuk ketua kelas memimpin untuk membaca doanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Kemudian ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya, apakah di sini semuanya hadir. Oh iya, jangan lupa untuk isi presensinya juga ya. Nanti ibu kirimkan link presensinya di grup WA ya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya membahas tentang apa? Ya benar, tentang virus. Ada yang tahu gak? Masih ingat gak? Salah satu ciri dari virus itu apa? Ya, salah satu ciri dari virus itu yaitu yang ukurannya sangat kecil. Maka virus itu disebut dengan mikroorganisme. Virus ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata langsung, oleh mata telanjang, tetapi virus dapat dilihat menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Maka dari itu virus disebut dengan mikroorganisme. Apakah kalian tahu sekarang kita akan membahas tentang apa? Kali ini kita akan membahas tentang mikroorganisme lainnya. Ada yang tahu apa? Ya, kita akan membahas bakteri, mikroorganisme yang lebih kompleksnya ya. Di sini ibu akan sebutkan dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang bakteri. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur, karakteristik, cara hidup dan reproduksi bakteri dengan tepat melalui kegiatan penelusuran informasi dan dari berbagai sumber dan juga diskusi. Nah, ada yang tahu gak sih bakteri itu berada di mana saja? Ya, bakteri itu berada di air, di darat maupun di udara. Di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silahkan kalian mengamati gambar tersebut lalu buatlah sebuah pertanyaan. Silahkan untuk amati gambar tersebut dan ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar tersebut. Ya, sudah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Oke, ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya. Oke, bagus. Selanjutnya. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ibu tampung dulu. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, ibu akan simpulkan ya pertanyaannya. Jadi, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu, bagaimana sih cara membedakannya antara bakteri satu dengan bakteri yang lainnya? Nah, agar pertanyaan ini terjawab, ibu akan memberikan sebuah tugas. Di sini silahkan kalian berkelompok, bisa 1-5 orang satu kelompoknya. Kemudian ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik LKPD-nya ya. Kemudian kalian kerjakan. Oke, ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian baca tugas dari yang ada di LKPD itu. Silahkan keluarkan handphonenya, kemudian buka YouTube-nya, kemudian lihat dari tugas-tugas itu, menelusurinya apa sih bakteri itu. Jadi kalian isi LKPD itu secara berkelompok. Ibu kasih waktu untuk pengerjaan LKPD itu selama 20 menit.
Jika sudah mengerjakan LKPD dan berdiskusi, silahkan mempersiapkannya untuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Silakan satu orang setiap kelompoknya mempresentasikannya gitu. Silakan untuk pengerjaan LKPD-nya bisa dimulai dari sekarang. Oke, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ya betul sekali. Bakteri itu dikelompokkan tidak hanya bagaimana mereka hidup di mananya gitu, bukan hanya dikelompokkan dari mereka hidup di air, udara, ataupun di darat saja, tetapi bakteri juga bisa dikelompokkan dari cara mereka bereproduksi, dari bentuk bakteri juga bisa dikelompokkan dan sebagainya juga. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah ada yang sudah selesai mengerjakannya? Oke, jangan lupa mempersiapkan untuk mempresentasikannya ya. Perwakilan kelompoknya saja. Oke, waktunya sudah habis ya. Apakah sudah selesai semua? Alhamdulillah jika sudah selesai. Apakah ada yang mau pertama mempresentasikannya? Perwakilan kelompoknya saja satu orang. Ya, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan semua kelompok telah disampaikan ya hasil diskusinya. Tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian itu sudah benar, bahwa bakteri itu mempunyai ciri umum yaitu berukuran kecil, maka disebut dengan mikroorganisme. Dan ciri umum lainnya bahwa bakteri ini mempunyai dinding sel, kemudian hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan bersifat uniseluler. Kenapa disebut uniseluler? Karena terdiri atas satu sel. Kemudian bersifat prokariotik karena tidak mempunyai membran inti. Nah, untuk selanjutnya bersifat komopolit karena habitat meliputi daerah yang sangat luas. Kemudian hidup secara soliter atau berkoloni. Dan kemudian beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Untuk selanjutnya ada struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini ada lapisan luar, struktur luar, dan struktur dalam. Kemudian di struktur luar terdapat dinding sel, kapsul, dan membran sel, flagela, dan vil. Kemudian di struktur dalamnya ada sitoplasma, nukleotida, ribosom, dan plasmid. Nah, berdasarkan pada gambar, kapsul atau lapisan Lender merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung menjaga sel dari kekeringan atau membantu peletakan sel bakteri pada sel lainnya atau disebut dengan substrat. Kemudian, dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglika, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Nah, kemudian membran plasma merupakan lapisan pelindung. Kemudian ada misosom. Misosom merupakan merupakan organel yang berasal dari penonjolan membran sel ke arah sitoplasma. Ada membran plasma juga. Membran plasma ini merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari bahan protein dan fosfolipid. Ada sitoplasma merupakan cairan koloid yang mengandung molekul-molekul organik, garam-garam mineral, DNA, klorosom, dan ribosom. Kemudian ada DNA. DNA merupakan materi genetik di dalam sel. Di dalam sel bakteri terdapat dua macam DNA pada bakteri itu, yaitu DNA kromosom dan DNA non kromosom. Nah, di sini juga ada bentuk bakteri. Bentuk bakteri ini ada berdasarkan bentuk sel dan ada juga berdasarkan tidak adanya flagela. Berdasarkan bentuk sel ini ada 3, yaitu berdasarkan kokus, basil, dan spiral. Kemudian berdasarkan flagela ada 2, yaitu monotrik dan antrik.
Di sini ada cara hidup bakteri. Ada bakteri aerob, anaerob, bakteri autotrof, dan bakteri heterotrof. Nah, bakteri aerob ini dapat hidup jika adanya oksigen. Kemudian bakteri anaerob itu ada dua, bakteri anaerob fakultatif dan bakteri anaerob obligat. Nah, untuk yang pertama fakultatif, bakteri ini tidak bakteri ini yang dapat hidup jika tidak ada oksigen. Kemudian yang kedua, bakteri anaerob obligatum, bakteri yang dapat hidup adanya oksigen maupun tidak adanya oksigen. Kemudian ada bakteri autotrof. Autotrof ini bakteri yang membutuhkan makanan, yang membuat makanannya sendiri dari senyawa organik. Kemudian untuk bakteri heterotrof ini bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan zat organik dan dari organisme lainnya gitu. Di sini ada reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini ada reproduksi aseksual, yaitu yang dilakukan dengan cara pembelahan binar, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Pembelahan binar merupakan pembelahan amitosis karena terjadi secara langsung dan tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Kemudian ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dilakukan dengan cara rekombinasi gen melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Di sini ada morfologi koloni bakteri. Setiap jenis bakteri menghasilkan bentuk morfologi koloni yang berbeda saat dilakukan pembiakan di laboratorium. Morfologi koloni dapat dibedakan berdasarkan ularan, warna koloni, pigmentasi, bentuk koloni atau form, bentuk tepian luar atau margin, dan ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, elevasi. Alhamdulillahirobbilalamin. Apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Ya, silahkan. Ya, terima kasih telah menyimpulkan. Sebelumnya, untuk mengevaluasi ya, Ibu kasih post-test terlebih dahulu, cuman 5 soal saja. Gak susah kok, Ibu bagikan ya post-testnya. Silahkan kerjakan post-testnya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan post-testnya. Alhamdulillahirobbilalamin, pengerjaan post-test sudah selesai semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, kalian baca-baca dulu tentang peran bakteri bagi kehidupan. Terima kasih semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Memimpin doa kembali terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.